Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nuaiman menjual sahabatnya sendiri sebagai budak. Dikisahkan pula bahwa pada suatu waktu Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu sebelum keberangkatannya, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Rasulullah untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang dengannya. Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suwaibid bin Harmalah, tutur Abu Bakar, yang kemudian diizinkan mereka oleh Rasulullah untuk bepergian. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagikan tugasnya masing-masing. Salah satunya Suwaibid bin Harmalah yang ditugaskan menjaga perbekalan, karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang pergi berniaga dan Suwaibid menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Suwaibid di waktu siang, mengatakan bahwa dirinya telah merasa lapar. Wahai Suwaibid, aku sudah lapar, maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan saat ini, kata Nuaiman. Namun permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Suwaibid karena dirinya yang begitu kuat dalam mengemban amanah, memilih menunggu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang. Mendengar jawaban Suwaibid, lantas Nuaiman langsung mengancamnya, berikan aku sepotong roti itu atau kau akan kuberikan pelajaran. Namun tetap saja Suwaibid tetap bersikukuh menjaga amanah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Nuaiman pun bergegas pergi ke pasar, kemudian berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya di sana. Saat Nuaiman berhasil menemukan penjual yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saja jual 20 dirham. Murah, katanya Nuaiman. Mendengar tutur pernyataan dari Nuaiman tersebut, si penjual tak lantas percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, di mana ia takkan mengaku sebagai hamba dan selalu menyebut-nyebut dirinya sebagai orang yang merdeka. Hingga akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksud oleh Nuaiman. Tak disangka ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suwaibid yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Nuaiman pun menerima uang sebesar 20 dirham, kemudian disusul dengan penangkapan Suwaibid sebagai hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Ketika ditangkap, Suwaibid berteriak, aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka. Namun teriakan itu tidak dianggap oleh sekumpulan orang yang menangkapnya. Kami sudah tahu kekuranganmu. Mereka yang menangkap Suwaibid pun terus tidak menghiraukan teriakan darinya, sambil membawa Suwaibid dan menjualnya ke pasar. Selepas itu, Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan, minuman hingga hadiah untuk Rasulullah. Tak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun pulang dan kebingungan karena dirinya tak menemukan Suwaibid dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, sudah saya jual wahai Abu Bakar.
Mengetahui hal itu, lantas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail, hingga titik di mana Suhaib yang sebagai sahabatnya sendiri akhirnya ia jual. Hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suhaib, hingga ia bebas kembali sebagai orang yang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah. Maka ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad tertawa sejadi-jadinya, hingga gigi geraham beliau nampak terlihat jelas di depan para sahabat. Begitulah kisahnya. Wallahu a'lam bishawab.